berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GKJ Kanaan. Dalam melaksanakan program diakonia, Panitia Natal 2020 akan mengadakan aksi Natal dengan mengumpulkan persembahan berupa masker, face shield, hand sanitizer, dan juga bisa sumbangan dalam bentuk uang. Sumbangan tersebut dapat dikumpulkan ke majelis atau pembantu majelis wilayah, dan juga bisa hubungi kontak panitia di bawah ini. paling lambat tanggal 18 Desember 2020. Bayu, mau kemana? Mau pulang, mau ngumpulin alat-alat kesehatan. Tunggu dulu, ada satu lagi informasinya. Panitia Natal menggalangkan dana untuk kegiatan diakonia Dengan cara mengumpulkan video ucapan selamat Natal dari jemaat. Video ucapan Natal tersebut dikirimkan ke panitia dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk durasi 5 detik, seharga Rp50.000. Untuk 10 detik, Rp100.000. Dan untuk 15 detik, Rp150.000. Untuk informasi lebih lanjut, ayo hubungin panitia. Nomornya di bawah ini. Kiranya seluruh jemaat GKJ Kanaan mendukung setiap kegiatan Natal 2020. Kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pandemi virus corona yang melanda saat ini tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, namun juga memukul sektor ekonomi. Hal ini menyebabkan sejumlah pelaku usaha mengambil langkah merumahkan karyawan tanpa gaji, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK. Saudara dan sahabatku, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terbantahkan lagi dampak pandemi COVID-19 sangat luar biasa, terutama soal perekonomian. Namun kita patut bersyukur kepada Allah. Kita punya keluarga besar yang bernama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Gereja bukan sekadar tempat untuk beribadah, melainkan gereja juga adalah tempat kita saling membangun dan saling membantu satu dengan yang lain. Ibrani 10 ayatnya yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dari surat Ibrani ini, saya mengajak keluarga besar GKJ Kanaan untuk terus bergandengan tangan menghadapi tantangan COVID-19, khususnya mengenai pergumulan ekonomi jemaat. Lantas, cara apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Penasaran? Jangan lupa saksikan di video berikutnya. Salam sehat, Tuhan memberkati.
di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, Jesus. Saudaraku, ingatkah kita dengan apa yang disampaikan oleh Paulus demikian? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ambil dari Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Ya, waktunya sudah hampir tiba. Sang juru selamat akan segera datang. Sang Raja
ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera ada pada saudara sekalian. Saudaraku, 4 buah lilin sudah dinyalakan. Hal itu menandai bahwa kita telah memasuki minggu Advent yang keempat. Lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Candle of Love atau Angel Candle, yang artinya lilin kasih atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Masuki Advent keempat ini, kita akan menggumuli tema penerus tahta Daud. Melalui tema ini kita diajak bersama untuk tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan, bahwa ia akan menjadi besar dan tahta Daud bapa leluhurnya akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Walaupun demikian, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh ke dalam kehancuran. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah aku yang lemah,
Saudaraku, inilah berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari Yesaya 12 ayat 1-3 demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Percayalah
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan memeliharanya. Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara, seorang ahli Yesus sejarah bernama James Tabor menuliskan bahwa menurut tradisi, Maria adalah anak sulung dari seorang pasangan berusia lanjut bernama Eliakim dan Hana. Di dalam catatan silsilah yang dituliskan dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38, daftar yang disajikan oleh Lukas ini hendak mengatakan bahwa Maria juga merupakan keturunan Daud. Secara khusus kita perhatikan Lukas 3 ayat 31. Dikatakan di sana, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Nah, Bapak Ibu, Saudara, nama Natan sebagai anak Daud dapat kita baca di dalam 2 Samuel 5 ayat 14 dan 1 Tawarik 3 ayat 5. Natan adalah adik dari Salomo. Ia memang tidak pernah menerima tahta dan menjadi raja, tetapi ia jelas masih keturunan dari Daud. Oleh karenanya, jika silsilah dalam Injil Matius menarik dari Salomo yang menjadi garis keturunan Yusuf, sementara Injil Lukas menarik dari adiknya Natan yang menjadi garis keturunan Maria. Jika tema di Minggu Advent keempat ini adalah penerus tahta Daud, maka kita sudah dapat menarik kesimpulan bahwa pemilihan Maria sebagai Bunda Yesus bukanlah peristiwa yang kebetulan. Allah sudah merancangnya sedemikian rupa. Maria berasal dari keturunan Daud, sehingga seandainya Yusuf menolak untuk menikahi Maria, Yesus tetap berada dalam garis keturunan sebagai penerus tahta Daud. Penegasan Yesus sebagai keturunan Daud semakin bertambah ketika Yusuf mau menikahi Maria. Kini Yesus mendapatkan keabsahannya sebagai penerus tahta Daud dari garis keturunan ibunya dan juga garis keturunan ayahnya.
Akan tetapi keabsahan sebagai penerus tahta raja berdasarkan garis keturunan juga perlu ditunjang dengan sifat dan karakter. Nama Daud begitu termasyur dan menjadi gambaran akan raja yang ideal, bukan hanya karena Daud berhasil menyatukan 12 suku Israel dan membawanya pada zaman gilang gemilang. Kalau itu tentu namanya kalah tenar dari anaknya Salomo yang berhasil membangun bait Allah dan istana yang megah. Tetapi orang mengingat Daud sebagai raja ideal karena ia adalah raja yang takut akan Tuhan. Ia mau mendengarkan nasihat dan bahkan tidak segan mengakui kesalahan dan dosanya ketika melakukan pelanggaran. Itulah sebabnya di dalam 2 Samuel 7 ayat 12-16 dikatakan bahwa tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya dan hanya keturunannya lah yang akan menduduki tahta tersebut. Kalau kita secara seksama membaca cerita kehidupan dari raja-raja di Israel Selatan, Yehuda, maupun Israel Utara, Samaria, mereka selalu diperbandingkan dengan kehidupan Raja Daud. Misalnya, ada seorang raja yang baik, maka pasti akan diberikan keterangan oleh Alkitab kita. Keterangannya adalah ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jelas keterangan ini menunjukkan bahwa Daud merupakan sosok raja yang ideal karena ia adalah raja yang rendah hati. Kerendahan hati Daud untuk tunduk kepada Tuhan adalah karakter dasar yang kemudian hilang begitu saja dari keturunannya. Sebab para raja Israel setelah Daud kebanyakan mengandalkan kekuatan tentaranya atau kekuatan dari bangsa asing untuk menjaga stabilitas kerajaan. Mereka lupa untuk selalu terpaut dengan Allah dan malah mereka menyembah kepada dewa-dewa. Akibatnya bangsa Israel selalu berada dalam keterpurukan dan selalu menjadi mangsa dari bangsa-bangsa besar di sekitarnya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya karakter rendah hati ini muncul kembali pada diri keturunan Daud yang bernama Maria. Jawabannya kepada malaikat sungguh menunjukkan kualitas dari kerendahan hati. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebuah jawaban yang menyiratkan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Hamil dengan status belum bersuami jelas bukan perkara mudah. Maria sadar bahwa jalannya di depan serba samar-samar. Namun Maria dengan rendah hati mau menerima tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Sebab Maria tahu bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa merefleksikan jawaban Maria ini dengan memperbandingkannya dengan awal mula perjalanan Daud menjadi raja. Saat itu ia masih muda, tidak tahu strategi perang, tiba-tiba ia berdiri melawan Goliat. Hanya pertolongan Tuhan yang membuatnya bisa mengalahkan Goliat. Selanjutnya, ia dikejar-kejar, ingin dibunuh oleh Saul. Tetapi ia selalu bisa berhasil lolos, bahkan ia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Lagi-lagi, itu semua karena pertolongan Tuhan. Pengalaman Daud, jawaban Maria, menyiratkan kerendahan hati untuk selalu terpaut dan bergantung pada rahmat pertolongan Tuhan. Kalau saat ini kita menyambut Natal masih di dalam suasana pandemi yang serba tidak menentu, maka sesungguhnya kita dapat semakin belajar untuk rendah hati mengandalkan Tuhan. Masa depan memang akan selalu samar-samar. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir dan kapan kehidupan akan kembali berjalan normal. Akan tetapi dalam kerendahan hati kita percaya pada janji penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir. Oleh karenanya, peganglah iman itu
maka keselamatan akan selalu mengikuti hidup kita. Mari dengan rendah hati di minggu Advent keempat ini kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Kristus. Amin. It's true to me.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita letakkan telapak tangan kita pada dada sebelah kiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena kami telah masuk di minggu Advent yang keempat. Dan sebentar lagi kami akan merayakan kedatangan-Mu ke dalam dunia. Kami sebentar lagi akan menyambut Natal. Oleh karena itu Tuhan, di dalam pengharapan kami menyongsong kedatangan-Mu. Dan di dalam pengharapan kami membawa seluruh doa permohonan kami. Kami hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami di dalam mengambil setiap kebijakan, agar setiap keputusan yang diambil itu dapat membuat masyarakat merasa damai sejahtera, dan kami semua juga tetap dalam keadaan yang sehat saat melakukan aktivitas keseharian. Begitu pula kami mau berdoa untuk kehidupan persekutuan kami di GKJ Kanaan ini, dengan segala kegiatan-kegiatan gereja yang ada di tengah-tengah segala keterbatasan karena masa pandemi. Kami percaya Tuhan tetap menyatukan kami di dalam semangat persaudaraan. Meskipun kami tidak bisa secara tatap muka langsung bertemu dengan saudara-saudara kekasih kami, tetapi kami percaya bahwa Engkau tetap memelihara persekutuan kami. Engkau memberkati program-program gereja di GKJ Kanaan ini, sehingga melalui setiap program-program kegiatan itu, kami sungguh-sungguh merasakan kasih penyertaan Tuhan yang kami pancarkan kepada dunia. Bapa yang baik, kami juga mengingat akan pergumulan saudara-saudara kekasih kami. Di tengah-tengah masa pandemi ini, ada yang bergumul mengenai pekerjaan, ada yang bergumul mengenai jodoh pasangan, persiapan pernikahan, ada yang bergumul di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada yang bergumul di dalam relasi di tengah-tengah keluarga, baik itu relasi antara suami istri, relasi antara orang tua dengan anak, relasi antar saudara, sahabat, teman, dan juga kami mengingat akan keberadaan saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang mengalami sakit atau dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarmi Desungkono, Bapak dan Ibu Suradi, Saudara Averel, Bapak Sudarno, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak dan Ibu Mardio, Bapak Y. Sudarjo, Bapak Suladi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Bona Fasius Pamungkas Yuda, Ibu Hatianti, Saudari Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesu Udi Supit, Bapak Tugi Santoso,
Ibu Sri Mariani Soekarno, Bapak Immanuel Ahmad, Ibu Kasmi Sularno, Ibu Tumirah, Bapak Winardi, Ibu Sri Winarni Sumanto, dan Bapak Ibu Y. Sarwono. Kami percaya tangan kasih Tuhan senantiasa terulur bagi saudara kekasih kami, mengangkat setiap sakit penyakit dan memberikan kesembuhan. Begitupun juga orang tua kami, eyang-eyang kami, Tuhan berikan kesukacitaan dan kesehatan, sehingga dalam masa pandemi ini orang tua kami, eyang-eyang kami juga tetap bergairah menyambut hari demi hari pemberian Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mau serahkan kehidupan keseharian kami, Tuhan yang juga berikan kami hikmat, sehingga kami boleh tetap menjalankan protokol kesehatan, kami dapat tetap menjaga diri kami di dalam kesehatan yang prima. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami pasrahkan seluruh doa permohonan ini dan kami satukan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan, Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai, nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa mencurahkan berkat dan mencukupkan kebutuhan bagi kami bersyukur atas segala pemberian-Mu ya Tuhan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami hari lepas hari. Sebagai rasa syukur dan terima kasih, pada kesempatan ini kami mengaturkan persembahan bagi Tuhan, baik itu persembahan syukur, persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan khusus,
persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Berkati dan urapi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami mampu mengelola persembahan ini untuk kehidupan pelayanan di gereja. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.